Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zikra, akan menjelaskan apa itu Walkway. Walkway adalah simulator elektronik online yang dapat digunakan untuk merancang dan mengembangkan proyek elektronika tanpa perangkat keras, yaitu hardware. Anda dapat menggunakannya untuk mensimulasikan Arduino, ESP32, STM32, dan banyak papan, komponen, dan sensor populer lainnya. Salah satu manfaat menggunakan platform Walkway yaitu dapat memberikan kebebasan kreatif yang diberikan kepada kita, sehingga kita dapat merancang proyek kita sendiri sesuai dengan minat dan kebutuhan kita. Tujuan menggunakan Walkway ialah dapat membantu kita untuk mempersiapkan tantangan dunia kerja, terutama dalam industri elektronika dan teknologi. Cara kerja program di Walkway. Pemrograman dalam simulator Walkway dapat dilakukan dengan menggunakan bahasa pemrograman yang sesuai dengan perangkat keras yang ingin disimulasikan. Misalnya, jika Anda ingin memprogram Arduino, Anda dapat menggunakan bahasa pemrograman Arduino yang didasarkan pada bahasa C++. Anda dapat menulis kode program pada editor yang disediakan oleh Walkway dan menjalankannya secara langsung di simulator. Simulator Walkway juga menyediakan berbagai komponen perangkat keras yang dapat Anda gunakan dalam simulasi, seperti LED, tombol, layar LCD, motor servo, sensor, dan banyak lagi. Anda dapat menambahkan komponen-komponen ini ke dalam simulasi Anda dan menghubungkannya dengan kode pemrograman yang Anda tulis. Setelah Anda menulis kode program dan menambahkan komponen perangkat keras, Anda dapat menjalankan simulasi untuk melihat hasilnya. Simulator Walkway akan mensimulasikan perilaku perangkat keras virtual berdasarkan kode program yang Anda tulis, sehingga Anda dapat melihat bagaimana program Anda berinteraksi dengan satu sama lain. Selanjutnya yaitu debugging dan pengujian. Jika simulasi tidak berjalan seperti yang diharapkan, kita dapat melihat kesalahan di serial monitor atau menggunakan fitur debugging yang tersedia dan perbaiki kesalahan pada kode atau rangkaian, kemudian ulangi proses simulasi hingga proyek bekerja dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairul Azkia Muzaki, akan menjelaskan fungsi alat-alat pada Walkway. Yang pertama, LED. LED adalah komponen dasar untuk menghasilkan cahaya dalam proyek elektronika. LED digunakan sebagai indikator atau penerangan pada Walkway. Pada Walkway, Anda dapat mengatur warna LED, menyalakan dan mematikannya, atau membuat pola nyala tertentu untuk simulasi. Yang kedua adalah relay modul. Relay modul adalah kumpulan relay dengan berbagai ukuran dalam satu papan sirkuit. Komponen ini didesain untuk mengoperasikan kebutuhan tertentu seperti penerapan IoT dengan sensor suhu. Selanjutnya adalah LED matrix modul. Adalah driver tampilan katode umum yang menghubungkan mikroprosesor ke tampilan LED numerik 7 segmen hingga 8 digit. Tampilan grafik batang atau 64 LED individual. Selain itu, LED matrix modul membantu Anda menyimpan pin pada MCU Anda. Pin MCU sangat sedikit. Bagian terbaiknya adalah sangat mudah dikontrol dengan antarmuka serial yang sederhana. Berikutnya yaitu buzzer. Fungsi buzzer pada Arduino adalah untuk menghasilkan suara. Buzzer atau piezo adalah komponen digital yang dapat dihubungkan ke output digital Arduino. Buzzer akan mengeluarkan nada saat outputnya tinggi. Buzzer juga merupakan komponen elektronika yang dapat mengubah getaran listrik menjadi getaran suara. Buzzer dapat digunakan sebagai alarm sinyal atau indikator kondisi dalam proyek penelitian. Yang berikutnya adalah DHT22. Fungsinya yaitu menstabilkan suhu dan kelembapan menggunakan sensor DHT22 dan merupakan alternatif untuk memudahkan suhu dan kelembapan menjadi stabil dengan otomatis. Sensor DHT22 merupakan sensor pendeteksi suhu dan kelembapan.
Dan selanjutnya Arduino atau microcontroller. Arduino atau microcontroller digunakan sebagai pengontrol utama untuk memprogram pola pencahayaan atau pengontrol kapan dan seberapa terang LED menyala. Dalam Walkwi, Arduino dapat diprogram menggunakan bahasa pemrograman untuk mengontrol LED sesuai kebutuhan proyek. Dan selanjutnya ada kabel jumper. Kabel jumper ini digunakan untuk menyambungkan satu rangkaian ke rangkaian lain. Lalu ada sketsa Ino. File sketsa.ino pada Walkwi berfungsi sebagai tempat untuk menulis kode utama yang akan dijalankan oleh perangkat virtual seperti Arduino. Di dalamnya terdapat dua fungsi utama, yaitu setup untuk inisialisasi awal dan loop untuk menjalankan logika program secara berulang. File ini digunakan untuk mengontrol komponen virtual di Walkwi seperti LED, sensor, atau motor, sehingga memungkinkan pengguna untuk membuat simulasi perangkat keras tanpa memerlukan alat fisik. Contoh sederhananya adalah menyalakan dan mematikan LED dengan interval tertentu menggunakan kode yang ditulis di file ini. Berikutnya ada diagram JSON. File diagram JSON pada Walkwi berfungsi untuk mendeskripsikan tata letak dan koneksi antara komponen virtual dalam simulasi. File ini berisi informasi tentang jenis komponen yang digunakan, posisi mereka dalam antarmuka, serta bagaimana komponen-komponen tersebut terhubung satu sama lain melalui pin. Dengan file ini, Walkwi dapat mempresentasikan skema rangkaian secara visual dan memastikan bahwa semua koneksi dibuat sesuai dengan konfigurasi yang diinginkan oleh pengguna. Berikutnya ada libraries.txt. File libraries.txt pada Walkwi berfungsi untuk mencantumkan pustaka tambahan yang dibutuhkan dalam proyek ini. File ini memuat daftar pustaka yang akan diunduh dan disertakan secara otomatis selama simulasi, sehingga kode dalam sketsa.ino dapat menggunakan fungsi atau fitur dari pustaka tersebut. Dengan adanya file ini, Walkwi memastikan bahwa semua dependensi proyek tersedia dan siap digunakan tanpa menambahkan pustaka secara manual. Yang terakhir ada library manager atau manajer perpustakaan. Manajer perpustakaan pada Walkwi berfungsi untuk mengelola pustaka yang digunakan dalam proyek. Dengan fitur ini, pengguna dapat mencari, menambahkan, atau menghapus pustaka yang diperlukan secara langsung dari antarmuka Walkwi. Manajer ini memastikan bahwa semua pustaka yang dibutuhkan dan menjalankan proyek tersedia dan kompatibel, sehingga mempermudah integrasi dan penggunaan fungsi-fungsi tambahan dalam kode. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.